kayaknya dia lagi kalau hubungin aku pasti lagi ada masalah kayak gitu. Hai, gua Dera, dan selamat datang di Lahan Gabut. Lo pernah nggak deket sama mantan lo yang mungkin putusnya itu udah lumayan lama gitu? Dan di waktu yang bersamaan ternyata mantan lo itu lagi ngerasain sakit karena baru aja disakitin sama orang lain. Pasti di posisi itu nggak enak banget ya. Ditambah lagi mungkin lo masih ngerasa sayang sama dia dan masih ngerasa kayak sebenarnya hubungan lo sama mantan lo itu masih bisa diperbaikin gitu. Tapi mantan lo malah cerita orang lain yang udah jelas-jelas orangnya itu nyakitin dia gitu loh. Pasti gak enak banget ya. Dan seperti biasa, malam hari ini akan ada satu orang yang bercerita nantinya. Ceritanya tentang ya dia lagi deket lagi sama mantannya, dan di waktu yang bersamaan mantannya lagi ngerasa sakit karena orang lain. Kayak gimana ceritanya gue juga penasaran sih sebenarnya. Anyway, selamat datang buat lo yang baru join di Lahan Gabut ini, dan semoga lo suka sama konten ini. Dan harusnya lo lagi gabut ya sekarang. Dan buat lo yang ngikutin gue itu karena konten podcast teman tidur awalnya, gue gak bosan-bosannya untuk ngingetin buat lo yang udah suka banget sama konten podcast teman tidur, lo bisa dengerin kelanjutan episode podcast teman tidur itu sekarang cuma di Spotify. Jadi buat lo yang nungguin episode-episode terbaru di YouTube dari podcast teman tidur itu nggak ada. Jadi sekarang lo bisa download Spotify-nya, terus bikin account kalau emang belum punya gitu, dan lo bisa langsung dengerin podcast teman tidur di Spotify, dan itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena gue takut dia keburu tidur karena ini udah malam juga. Gue mungkin langsung telepon orangnya. Namanya gue samarin jadi Resa, jadi nama aslinya itu bukan Resa ya. Halo, selamat malam. Malam. Resa? Iya kak. Oke, nama Resa udah kita sepakatin ya. Jadi nama lo Iya. aslinya bukan Resa. Iya. Jadi udah disamarin. Nah, Resa, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum gua tag yang ini, kita sempat telepon dulu ya. Tadi Iya. sedikit brainstorming. Terus lo tadi juga nyeritain kalau lo lagi sibuk apa sekarang? Sibuk nyusun tesis. Nyusun tesis ya. Iya. Gila. Oke, berarti ya lo di sini posisinya lagi ngerasa. Oh iya, sorry. Sebelumnya tadi juga gue udah sempet bilang di awal kayak cerita lo tuh tentang kayak lo deket sama mantan yang udah cukup lumayan lama, tapi ternyata di waktu yang bersamaan mantan lo malah baru aja disakitin sama orang lain gitu. Ya nggak sih? Iya. Iya. Nah, mungkin biar lebih enak lo yang cerita dari awal aja kali ya. Dari awalnya kayak gimana? Maksudnya awalnya lo bisa putus sama dia tuh kenapa? Terus akhirnya lo bisa ketemu lagi sama dia, bisa deket lagi gimana caranya? Terus sampai akhirnya sekarang kayak gimana? Oke. Jadi awal ceritanya itu di tahun 2014. Saat itu kita masih duduk di bangku SMA, kelas berapa ya? Kelas 2 SMA kalau nggak salah. Oke. Jadi saat itu aku punya hubungan sama satu laki-laki. Aku samarin aja ya kak ya, jadi Ari. Oke, boleh. Aku punya hubungan sama Ari lumayan cukup lama, mungkin 3 tahun, terus berakhir di 2017, dan saat itu kita baru kuliah di semester 2 atau nggak salah itu. Jadi awalnya aku ngira alasan dibalik selesainya hubungan itu kan emang karena masih sama-sama ego, sama-sama belum dewasa, terus sering banget ribut walaupun hal kecil sekalipun. Terus dia ditambah juga karena baru jadi mahasiswa, jadi kayak menyesuaikan banget sama tugas-tugas yang banyak, apalagi dari akunya, karena aku kuliah di jurusan yang hampir semua mata kuliahnya itu ada praktikumnya, entah itu praktikum di lab maupun di lapangan. Jadi benar-benar kayak jadwal aku tuh padat banget
kalau satu hari itu dari pagi kuliah sampai sore gitu. Oke. Jadi ya komunikasinya benar-benar berantakan gitu. Jadi ya aku juga mutusin kayak mau selesai hubungan itu pun karena ya aku sadar diri gitu loh. Ya mungkin dengan pisah bisa introspeksi diri masing-masing karena masih labil banget. Nah, jadi dari awal putus pun masih kayak ya komunikasinya masih terus nggak jarang juga pernah beberapa kali ketemu gitu kan. Nah sampai ada satu momen aku jalan sama dia, terus pulang dari jalan sama dia itu tiba-tiba ada DM di Instagram aku. Oke. Perempuan yang nge-DM. Di sini aku samarin aja ya kak ya, jadi Mia. Oke. Nah si Mia ini nge-DM aku. Aku tahu si Mia ini karena setahu aku dia temennya si Ari, karena gak jarang juga kalau misalkan Ari ini posting Instastory gitu sama teman-temannya rame-rame, terus pasti ada si Mia ini gitu loh. Ya aku mikirnya teman kan. Terus si Mia ini nge-DM, dia nanya ke aku, kamu tahu nggak aku siapanya Ari? Tiba-tiba kayak gitu. Ya aku bilang loh, ya tahu, kamu kan temannya Ari, emang kenapa ya? Gitu. Terus dia malah minta aku hubungin si Ari buat nanya sebenarnya dia itu siapa, mereka itu ada hubungan apa gitu. Ya aku kayak mikir ada apa gitu kan. Jadi aku langsung ngubungin si Ari. Awalnya si Ari ini nggak ngaku gitu loh kak, masih nyari-nyari alasan kayak gitu, sampai akhirnya dia kayaknya udah nggak punya alasan lain, terus dia ngomong iya kalau mereka pacaran. Dia pacaran sama si Mia. Iya. Di situ kayak aku kok bisa secepat itu gitu loh. Di situ aku masih kayak mikir positif lah gitu. Mungkin ada hal yang kurang dari aku, seharusnya tuh bisa dibicarain baik-baik loh gitu. Yang kurang dari aku tuh bisa diobrolin, mungkin bisa memperbaiki hubungannya kemarin itu kayak gitu. Aku masih berharap kayak gitu. Sampai setelah tahu masalah itu, udah dia cerita itu, aku benar-benar kayak nutup komunikasi sama si Ari. Yang awalnya padahal kita fine-fine aja gitu loh setelah putus itu. Berjalan berapa tahun, setahun atau 2 tahun gitu, lupa pokoknya. Sampai mulai si Ari ini kontak aku lagi, entah itu ngomen-ngomen foto-foto di Instagram, DM Instagram kayak gitu. Ya oke, mulai lagi jalin komunikasi lagi, padahal walaupun saat itu dia masih sama si Mia ini. Nah di situ aku juga masih kayak ngapain sih hubungin lagi kayak gitu. Iya. Nah di situ aku masih kayak kayak ngejaga jarak lah. Sampai berapa ya, 2018 apa ya kalau nggak salah itu, dia ternyata dia sama si Mia itu putus gitu loh kak. Oke. Lo tau dari mana itu? Dia cerita? Iya dari dia cerita. Jadi ya oke, jadi komunikasi lagi, baik lagi lah gitu hubungannya sama gue kan. Kita cerita lagi, sering juga, nggak jarang juga sih, kadang ketemu jalan bareng kayak gitu, makan bareng. Terus sampai di 2019 masuk 2020 begitu. Terus putus tuh komunikasi, nggak pernah lagi komunikasi. Ternyata dia balikan sama si Mia. Oke. Terus dia nggak ada nggak ada obrolan kalau misalkan dia balikan sama Mia kayak gitu kan. Aku cuma taunya itu dari Instastory aja. Iya. Terus ya aku kayak kayak ngerasa anjir ngapain sih kemarin, terus ngapain gitu. Udah terus berjalan mungkin 2020, terus ya mereka kayaknya hubungannya baik-baik aja. Aku tuh benar-benar udah nggak ganggu lagi lah, anggap aja nggak ngerespon lagi si Ari. Walaupun memang kadang ya jarang juga dia tuh kontak aku gitu loh, kakak chat WhatsApp gitu. Oh iya? Tapi nggak, iya masih. Contoh chat yang
di awal percakapannya apa tuh? Kalau boleh tahu. Ya paling apa ya, say hi kabar kayak gitu loh kak. Apa kabar nih, gimana nih kuliah gitu. Oh, Nanya-nanya keseharian lah gitu. oke. Padahal Nah dia udah punya terus pasangan ya? iya itu udah punya pasangan. Oke, oke. Nah terus ya aku sih masih kayak ngapain sih kok lu kan udah punya pasangan, ngapain lagi sih ngubungin gue gitu. Hmm. Nah, terus juga tapi dia tuh nggak intens gitu loh kak. Ada waktu-waktu kayak waktu-waktu tertentu sampai aku saking seringnya itu sampai aku tuh kayak hafal banget nih, kayaknya dia lagi kalau hubungin aku pasti lagi ada masalah kayak gitu. Oke, oke, oke. Lu aja sampai ngerasa Jadi kayak gitu ya? iya saking seringnya gitu loh. Hmm. Kayak sampai satu waktu dia hubungi aku intens banget tuh sampai 3 hari 4 hari gitu. Hmm. Terus ya aku kayak langsung apa ya, penasaran gitu kan, bener gak sih yang aku duga selama ini kan. Jadi aku langsung nanya nih ke dia, ngapain sih hubungin aku, apa kayak kamu tuh datang ke aku cuman saat lagi ada masalah, kayak kamu lagi mumet-mumet pikiran kamu terus kamu hubungi aku. Di situ dia tuh langsung kayak ya diem gitu, kayak bener-bener kayak masalahnya tuh kayak besar banget gitu loh kak. Sampai ya jadi muncullah kan kepo, kenapa nih gitu. Sampai ternyata terus dia cerita kalau ternyata hubungan dia sama si Mia ini nggak direstuin sama kedua belah pihak keluarganya. Oh. Jadi nggak dapat Oke, oke. restu. Nah Oke. di situ si Ari ini sebenarnya udah pasrah aja gitu, ya udah kan udah nggak dapet restu gitu, udahin aja gitu. Tapi si Mia yang ngotot gitu loh kak, yang ayo dong berjuang sama-sama, berjuang bareng-bareng kita buat restu ya gitu. Si Mia masih minta perjuangin gitu, tapi sebenarnya si Ari udah pasrah aja gitu. Di situ aku kayak apa ya, sebenarnya ada kayak lucunya juga, tapi aku ada kasihannya juga sih sama si Harinya. Jadi kayak dia tertekan banget gitu. Ya gimana ya, kayak cowok tapi dia nggak dapet restu dari ibunya, itu berat gak sih? Berat sih. Berat kan. Berat, Jadi berat. situ aku kayak ya aku bukannya misalkan kayak minta dia ya udah akhirin aja gitu, bukan berarti karena aku ada rasa sama si Ari, bukan, karena itu aku ya apa ya, kasihan sama dia gitu loh. Dia jadi kayak tertekan, terpaksa gitu. Oke. Tapi di situ kayak dia masih kayak kekeh sama pendirian dia. Nah karena dia udah mutusin buat kayak ya aku mau ngelanjutin ini karena si Mianya waktu yang minta diperjuangin kayak gitu. Terus di situ aku kayak oh berarti dia berjuang banget nih buat si Mia gitu. Aku kayak ngerasa oh ternyata aku yang di masa lalu itu benar-benar udah nggak ada lagi gitu. Cerita aku sama dia tuh udah tutup buku banget itu, kayak udah nggak ada harapan apapun gitu untuk kedepannya. Jadi kayak tertampar aja gitu ngeliat dia kayak memperjuangin banget si Mia gitu. Dia cerita gimana apa ya, awal-awal dia ngadepin masalah nggak dapet restu itu. Terus semenjak itu di bulan berapa ya lupa aku, 2020 apa 2021 itu di awal-awal. Terus sampailah setelah itu aku benar-benar kayak oh udah nih, udah sampai sini aja, aku nggak perlu lagi nih ngarepin kayak gitu kan, udah kayak udah berhenti. Di situ setelah dari hari itu aku juga sebenarnya mau mulai untuk berhenti pun kayak berat banget gitu loh kayak karena kayak masih ada ngeganjel gitu. Nah sampai ada satu waktu aku mutusin buat jujur deh sama si Hari. Jadi biar aku ngerasanya kayak kalau misalnya aku udah jujur, jadi kalau aku mau pergi, mau ngelanjutin perjalanan aku pun aku kayak ringan gitu loh, nggak ada yang aku simpen sendiri.
Di situ aku jujur Kak, selama ini perasaan aku ke dia gimana gitu. Pokoknya jujur deh semuanya. Ya, di situ ya mungkin kayak kalaupun kakak di posisi itu pasti kayak jawabnya ya kan nggak tahu ke depannya kita jodohnya sama siapa, aku belum tentu jodoh sama si itu gitu, kayak gitu pasti. Di situ aku kayak aku nggak butuh jawaban itu loh, aku cuman pengen dia lega aja di akunya gitu, aku nggak ngarepin jawaban itu. Ya masalah jodohnya aku nggak pikirin itu jodoh sama siapapun entahlah itu gitu kan. Iya. Jadi setelah udah dari situ aku benar-benar udah oke, tutup, gak jalin komunikasi lagi. Terus semua apa ya, Instagramnya itu, posting-postingnya itu semuanya aku hide karena emang di Instagram itu dia sering banget tuh ngepost foto, ngepost Instastory sama si Mia. Oh, jadi Jadi lu kayak mute kali ya? Lu iya. nge-mute dia. Oke. Jadi benar-benar aku setelah dari itu nggak pernah lagi tahu aktivitas dia, aku nggak pernah lagi tahu kegiatan dia gitu-gitu. Sampai di April kemarin 2022 itu dia datang lagi ngubungin aku tiba-tiba. Itu nggak ada, benar-benar kayak nggak ada salamnya gitu loh Kak. Tiba-tiba langsung nelfon, nggak ada apapun, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nelfon malam sekitar jam sekarang jam 10-an. Ya aku kaget lah, kok ngapain nih nelfon. Terus ya aku angkat kan teleponnya, terus dia tiba-tiba langsung kayak suaranya itu gemeter gitu kan, kayak nahan emosi, kayak apa ya, kayak mau nangis gitu, nahan banget gitu. Terus dia malah nanya, kamu selama ini kamu selama ini sakit ya ngelihat aku sama si Mia? Tiba-tiba nanya gitu. Kan itu udah pernah dibahas gitu kan, aku kan udah pernah jujur ke dia gitu. Ya ngapain lagi gitu, maksudnya dibahas lagi ngapain. Terus dia ditanya lagi, kalau semisal kamu tahu aku disakitin, kamu sakit juga nggak? Itu ditanya gitu. Oke. Dia di situ aku langsung kayak, kenapa, lagi ada masalah apa lagi, aku sampai bilang kayak gitu kan. Terus ya aku jawab kan, ya sakit, pasti sakit, malah mungkin lebih sakit dari kamu gitu, aku bilangnya kan. Karena kayak ya setelah dari aku kok malah kamu nggak bahagia gitu loh. Seharusnya sih kamu ya bahagia aja gitu, biar yang hancurnya aku kemarin itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi ngapain gitu loh, kok kamu sakit gitu, yang penting sama gue aja gitu. Ujungnya ke sana ya. Iya, itu aku ngomongnya sampai kayak tong-tong gitu kan, kayak gini lah. Iya. Terus dia malah kayak, ya aku minta maaf ya. Loh, kenapa ini gitu kan, ngapain minta maaf? Ya aku selama ini aku bahagia, aku nyakitin kamu, dan di saat aku disakitin aku malah jauh lebih nyakitin kamu gitu dia bilangnya. Oke. Coba deh, kalau aku bilang kan, coba deh tenangin diri dulu, cerita ada apa. Terus ya dia mulai cerita, ternyata si Mia ini ketemu sama laki-laki lain, dan Mia ini milih laki-laki itu. Wah. Di situ dia kerasa banget apa ya, kayak sakit banget itu loh, karena dia yang awalnya kan nggak direstuin, tapi dia kan ngerasa kayak, oh ya udahlah kita nggak bisa lanjut lagi, tapi si Mia ngotot gitu loh, mau diperjuangin. Ya udah, jadi dia perjuangin, dia apa ya, selama itu kayak misalkan ada acara keluarga, terus diajaknya si Mia dikenalin ke keluarga gitu. Pokoknya ya berjuang buat mendapat restu gitu loh. Tapi ternyata pada akhirnya si Mia malah milih laki-laki lain. Oke. Di situ dia benar-benar kayak, aduh, itu aku ngeliatnya kayak orang yang benar-benar kacau banget Kak itu. Iya. Dia kayak apa ya, kehilang arah gitu, sampai nangis loh itu Kak di ceritanya. Di situ aku malah kayak lebih sakit banget gak ngeliat dia
diginiin gitu loh. Karena lo masih sayang kali ya. Iya kayaknya ya. Nggak tahu. Oke, terus akhirnya lu memutuskan apa tuh? Memutuskan untuk dekat lagi sama dia, atau lu sekarang udah jadian sama dia, balikan lagi? Enggak. Enggak. Aku nggak balikan sama dia sampai itu kan di bulan 4 ya kak ya. Iya, iya. Terus itu selama jalan dari bulan 4 ke bulan 5 ke bulan Mei itu dia benar-benar kayak ya kayak orang galau pada umumnya gitu kan. Galau-galau gitu. Tapi dianya galaunya ke aku gitu loh kak. Dia ceritain terus dia gimana dia berjuang sama si Mia kan, pengorbanan dia gitu loh, dia ceritainnya semua ke aku. Tapi lu dengerin ceritanya dia tuh nggak ini gitu, nggak empek gitu, kayak sih lo ngapain sih lo ceritain tentang perjuangan lo untuk orang lain ke gua gitu? Ya pasti lah kak, di dalam hati nggak mungkin dong aku ngedumel langsung di depan dia gitu loh. Kasian juga. Oke. Tapi lo nahan itu. Nahan banget sampai kan kalau misalnya pergi terus di mobil tuh hampir semua lagu galau tuh kak diputar semua tuh di mobil. Oh, terus nyanyi bareng Jadi di situ kayak lo berdua sama dia. ya gak jarang juga sih kayak gitu. Oke. Makanya kayak aduh Sa, karena ini waktunya iya terbatas ya, Sa. Gue penasaran. kayak Terus akhirnya sekarang lo sama dia ya udah cuma kayak deket-deket, dia lagi masih galau atau gimana tuh? kalau sekarang nih kayak nggak apa ya kayak teman biasa aja kali itu. Kalau phone chatting itu cuma sekadar say hi, nanyain kabar gimana, apalagi kalau sekarang kan gimana kuliahnya gitu. Mungkin juga karena sekarang itu dia lagi sibuk kerja kontrak, dia baru dapat kontrak baru. Jadi ya mungkin ya aku nggak begitu kepo juga lagi kak. Oke. Tapi udah aja gitu, maksudnya dia kan ibaratnya udah disakitin tuh ya. Terus dia sering cerita tentang keluh kesahnya dia ke lo gitu. Terus akhirnya dia ninggalin lo juga, maksudnya kayak chattingan jadi nggak intens atau nggak ada keputusan yang kalian berdua ambil gitu? Nggak ada, hilang aja gitu. Sudah makanya kan dari April ke Mei itu awalnya intens banget tuh, sering banget tuh chatting, entah itu telepon, entah apa itu. Terus udah itu udah gitu, hilang aja gitu. Oke, sorry. Gue pengen nanya juga, lo nggak pernah kepikiran ketika lo udah putus sama mantan lo ini nih? Atau lo nggak cerita di sini? Maksudnya lo sempat deket sama yang lain juga nggak sih? Ada sempet beberapa kali tapi cuma sekedar deket kak, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah selesai gitu, nggak sampai bener-bener kayak jadian gitu, nggak, cuma sekedar temen pergi doang gitu. Oke. Ya, dan belum Karena pernah emang ya jadian lagi berarti setelah sama dia? enggak, belum pernah. Oke. Ya mungkin karena apa ya, kan dari 2017 sampai sekarang pun karena aku juga mungkin Sibuk. kayak menyibukkan diri, ya menyibukkan diri sih lebih tepatnya. Biar lo nggak terlalu kepikiran ya sama dia. Iya, menyibukkan diri sama tugas-tugas kuliah, menikmatin banget lah. Oke, seperti biasa nih, kalau di konten gue di akhir itu gue selalu nanya, ada yang pengen lo sampein gak sih buat orang yang lo maksud itu? Yang pengen aku sampein ke dia sih kayak apa ya kak ya, lebih peka dong apa sekitar lo. Terus jangan yang udah ya udah gitu, jangan berlarut-larut, karena kayaknya juga aku ngerasanya sih dia kayak sama kayak posisi aku dulu, mengusahakan untuk menyibukkan diri gitu kak. Jadi yang udah ya udah aja gitu, nggak usah kamu pikirin lagi masalah aku sama dianya pribadi pun. Ya semenjak tahu cerita kejadian di dia itu, aku jadi kayak lebih tenang gitu loh kak, nggak tahu sih kenapa. Oke. Jadi aku nggak begitu berharap lagi lah. Nah, kok nggak terlalu berharap lagi? Serius kak, aku udah kayak ya udahlah gitu, karena udah tahu kayak dia udah kayak cinta banget sama si Mia.
Jadi kayak nggak ada harapan, udahlah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan besok dia ngajak lo balikan gimana? Em, Kayaknya aku harus pikir-mikir lagi dulu deh kak. Oke. Iya, gue setuju. Oke, Resa, thank you banget lo udah cerita Oke. di lahan gabut ini. Sorry juga ini malam-malam gue gangguin lo. Lagi bikin makalah ya tadi kalau nggak salah. Iya. Oke, Sa, thank you sekali lagi. Sehat-sehat buat lo di sana. Salam kenal dari gue Oke. juga. Doa terbaik buat lo Ya. ya, Sa. Amin. Semoga kita Thank you bisa, juga kak. iya sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya, Sa. Oke. Oke, Sasa. Kok Sasa sih? Oke, Resa. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye. Bye bye. Oke, itu adalah cerita dari Resa yang namanya udah disamarin. Dan ya, gue nggak tahu lu pernah nggak sih deket lagi sama mantan dan di situ posisinya lu tuh masih menaruh harapan sama dia gitu. Tapi sih dia tuh nggak peka gitu, sama halnya kayak tadi yang disampaikan sama Resa. Oke, mungkin bakal lebih seru kali ya. Coba lu bisa tulis di kolom komentar di bawah kalau lu dikasih kesempatan buat ngomong sama orang yang lu sayang, yang dia tuh nggak pernah ngehargain lo misalkan. Lu bisa tulis di kolom komentar ya, kayak bebas deh lu mau nulis apa, lu peka kek atau apa gitu. Dan buat lo yang mau menanggapi cerita Resa juga bisa sebenarnya di kolom komentar di bawah, kayak misalkan menurut lo ada baiknya Resa itu nggak perlu balik lagi sama mantannya, mending cari lagi yang baru atau gimana, dan alasannya kenapa itu silahkan lo berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya dari ceritanya bukannya gue mau gimana-gimana ya, maksudnya kayak kalau ngeliat dari posisi si mantannya Resa ini atau Ari gitu yang namanya udah disamarin, ini Ari juga sebenarnya kayaknya emang sorry itu sih kayak dia emang nggak terlalu berharap sama Resa kayaknya, karena kalau emang dia sayang sama Resa dan nyesel sama Resa, maksudnya yang ngehubungin Resa lagi tuh karena nyesel, dia mungkin bakal cepet untuk ambil keputusan untuk balikan dong harusnya ya, karena dia nggak mau kehilangan orang yang dia sayang. Tapi masalahnya dia cuma berkeluh kesah doang. Nah itu yang menurut gue kayaknya Resa kalaupun harus, dia misalkan si Ari ini nembak Resa lagi, ngajak balikan lagi, kayaknya Resa harus pikir-pikir lagi sih, maksudnya kayak yakin lo mau jadian sama orang yang kita nggak pernah tahu dia beneran sayang sama lo atau enggak gitu. Mungkin dia cuma kayak lagi kesal doang, terus nggak ada temen yang tahu cerita dari awal gitu. Secara kalau lo kan tahu banget ceritanya dia sama si Mia itu, maksudnya si Ari sama Mia itu gitu loh. Makanya mungkin dia cuma sekedar cerita doang gitu. Dan kalaupun ya dia ngajak balikan lagi, ya itu yang tadi gue bilang, lo harus pikir-pikir lagi sih. Itu menurut gue ya, gue nggak tahu kalau menurut lo gimana. Lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian, dan gue mau ngingetin juga buat lo yang mau bercerita itu bisa banget lo bisa pantengin di instastory gue di Instagram, karena gue suka bikin kayak Q&A ya, ada yang mau cerita atau enggak gitu di lahan gabut, tulisin cerita lo di sini, biasanya kayak gitu. Jadi mungkin buat lo yang mau cerita bisa pantengin di instastory gue di Instagram. Oke, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian, dan seperti biasa gue juga mau meminta maaf jika selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Resa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, jadi mohon dimaafkan. Oke, ini saatnya gue Dera pamit, dan sampai jumpa di episode-episode lahan gabut selanjutnya. Bye-bye.